Hi everyone, selamat datang di roundtable discussion kita kali ini. Fox Beauty bersama dengan kita bisa dan kawan-kawan. Seru banget karena hari ini kita udah kumpul untuk roundtable discussion about sexual harassment in the Indonesian film industry. Kita tahu bahwa sexual harassment ini terjadi di banyak tempat, terjadi di hampir di semua tempat, dan ini menjadi concern kita bersama. Maka itu untuk membantu korban kekerasan seksual, sebelum kita memulai, kalian bisa scan barcode di bawah. Untuk membantu para korban, please scan to end sexual violence ke kita bisa kawan-kawan. Dan saya Shana Suwartono, pertama-tama perkenalkan saya dulu, dan saya akan bertindak hari ini sebagai moderator, di mana hari ini seru banget karena speaker kita benar-benar kayaknya nggak perlu diperkenalkan lagi gitu ya sebenarnya, karena ini udah bisa dibilang udah dengkot semua. Girl, we got everyone. Dan gue nggak sendirian hari ini, gue akan bertindak sebagai moderator bersama dengan Sailor Money. Silakan Gemat, mungkin lo ada yang mau disampaikan sebelum kita memulai. Halo, gue Gemat or Sailor Money. Mungkin udah pada tahu kali ya, audience Talks Beauty. Tapi di sini kita mau ngomongin tentang kejadian yang sebenarnya mungkin secara nggak sadar it's all around us and it happens every day. Tapi jarang sekali yang mau ngobrolin, mendiskusikan karena banyaknya stigma, dan ini penting banget untuk selalu diomongin sampai akhirnya orang-orang yang membuat sistem atau mengadakan platform bagi semua orang untuk bekerja dan beraktivitas itu membuat environment yang aman. Jadi di sini gue senang banget bisa diskusi sama banyak sekali perempuan dan juga laki-laki yang involved di industri perfilman di Indonesia mengenai kekerasan seksual atau pelecehan seksual. So, yeah. Oke, langsung aja berarti kita akan memperkenalkan speakers kita. Hari ini sudah ada Hana Al-Rashid. Hai Hana. Hai semuanya. Hai. Ada juga Mian Tiara. Halo. Halo, hai semuanya. Hai. Ada juga Adinia Wirasti. Halo Asti. Hai semuanya. Hey girl. Hai. Dan kita juga kedatangan Mbak Mira Lesmana. Halo Mbak Mira. Halo semuanya. Hey Mbak Girl. Mbak Girl. Oke. Dan aku mau juga menyapa Mas Riri Riza. Hai Mas Riri. Halo. Hai Mas. Gemat, apa kabar? Baik. Dan juga ada Paul Agusta. Halo Mas Paul. Halo. Hai Mas Girl. Ada Mbak Nia Dinata. Hai Mbak Nia. Hai Syahnas, Gemat. Halo. Hai Mbak Girl. Mbak Girl, semuanya ya. Semuanya Mbak Girl, basically. Okay. Ada Gina S. Nur. Halo Mbak Gina. Halo semua, selamat malam. Selamat malam. Mbak Gina. Ada juga Mas Lukman Sardi. Halo Mas Lukman. Halo, selamat malam semua. Halo. Halo Mas Girl. Mas Girl juga. Dan juga terakhir ada Mas Ipa Isfansyah. Halo Mas Ipa. Halo, selamat malam. Hai. Sebenarnya kita ini diajak begitu ya oleh salah satu speaker kita untuk benar-benar bicara mengenai hal ini, karena sebenarnya topik sexual harassment in the film industry ini kita sering mendengar bahwa itu ada, tapi kita tidak pernah tahu seberapa deep begitu sampai dengan kita diajak oleh Hana. Mungkin Hana mau menjelaskan lebih lanjut mengenai topik ini, kenapa sangat penting untuk kita semua ketahui. Sebelumnya terima kasih banyak teman-teman udah mau gabung semua dalam diskusi yang sangat penting ini. Diskusi yang sangat penting karena justru jarang dibicarakan secara openly seperti ini. So we're really happy to have everyone. Mungkin this issue has to be spoken about karena udah terlalu banyak orang yang mengalami, terutama di industri kita sendiri, di industri perfilman. Terlalu banyak penyintas, terlalu banyak reasons to ignore this issue. Jadi harapannya dengan diskusi seperti ini kita justru bisa create working environments yang lebih nyaman untuk kita semua supaya kita benar-benar bisa stop sexual harassment di tempat kerja. Dan mungkin sekarang itu applies untuk industri perfilman karena we are all filmmakers di sini, tapi this is exactly the same thing di industri apapun sebenarnya, di mana pelecehan di tempat kerja sering terjadi dan sering dilumrahkan, dan jarang sekali ada kebijakan-kebijakan yang bisa make change. So
semoga diskusi ini bisa menjadi bagian dari making change itu sih. Very nicely put. Okay. Girl. As always, girl. Baik. Oke, gue pengen mulai sebenarnya dari Nian Tiara karena kita tahu bahwa lo pernah mengangkat isu ini publicly di thread di Twitter. Mungkin lo bisa jelasin terlebih dahulu mengenai apa sih sebenarnya yang terjadi dan waktu itu apa yang lo rasakan sebenarnya? Oke, waktu itu yang terjadi di lokasi syuting sebuah film pendek. Pada saat itu lokasinya memang hanya di satu tempat saja, di sebuah gedung pertunjukan, dan pada awalnya sih semua terasa biasa-biasa saja. Lalu si pelaku ini berada di satu ruangan yang sama dengan saya, hanya kami berdua, dan dia memulai pembicaraan. Dan saya pikir oke, ini kita sesama fellow actors, dan saya juga dia juga bisa dibilang cukup senior, dan ya kami hanya mengobrol biasa saja, tapi terus dia tanpa minta izin saya, dia memegang paha saya, dan itu baru pertama kali terjadi. Lalu setelah itu saya kaget sih, terus terang saya kaget. Saya lucunya self blaming justru gitu, kayaknya baju gue biasa aja deh gitu, nggak ada yang gimana-gimana, dan tidak memberikan impresi bahwa I didn't come on to him sama sekali gitu, hanya pembicaraan yang biasa gitu. Dan itu setelah itu terjadi, lalu sutradaranya kebetulan masuk ke ruangan tersebut mencari pemain lain gitu. Lalu saya merasa bahwa itu satu kesempatan nih, ya udah cabut deh dari ruangan itu gitu. Dan yang kedua kalinya terjadi waktu kami foto bersama. Dia saya kan udah berusaha nyari spot yang jauh dari dia gitu, tapi dia terus mendekati saya, terus berfoto di sebelah saya, dan dia merangkul pinggang saya lagi-lagi tanpa consent. Dan waktu saya berusaha untuk melepaskan pegangannya dia, jadi waktu itu saya pakai celana jeans, kan ada tempat gespernya. Dia narik di belakangnya gitu, ditarik balik gitu sama dia. Dan pada saat itu kayak nggak tahu mau ngapain sih. Dan ini bukan yang pertama kali terjadi gitu. Dan setelah ini terjadi, saya pun juga masih merasa kok masih bisa terjadi ya gitu. Kenapa nggak bisa ngebaca situasi, kenapa masih kecolongan juga itu sih. Dan pada saat itu tidak bisa langsung bicara, tidak bisa langsung ngomong, karena pas kami berfoto itu saya ngelihat juga teman-teman yang lagi pada syuting itu masih di tengah syuting soalnya. Dan kayak nggak bisa ngomong, nggak bisa langsung marah. Dan pada saat itu saya merasa kalau saya berbuat sesuatu, marah umpamanya gitu, itu kayak merusak hari syuting itu gitu, dan kayak akan membawa mood semua kru itu menjadi jatuh gitu, jadi jelek gitu moodnya. Dan iya, entah kenapa, padahal ini bukan yang pertama kali terjadi, tapi tetap masih ngerasa ini salah gue, masih belum bisa langsung konfront si pelaku di tempat pada saat itu terjadi. Dan ya, lalu setelah itu saya berbicara dengan manajer saya menghubungi manajernya dia, terus saya minta permintaan maaf dari dia, tapi dia merasa tidak berbuat apa-apa sama sekali. Nah, di situ langsung akhirnya saya tulis di salah satu sosial media gitu kejadian itu. Oke. Kita tahu ini pengalaman dari Nian, tapi kita juga ingin tahu pengalaman dari yang lain. Ini mungkin mungkin terbiasa kita normalizing behavior-nya orang yang memang sudah sering melakukan hal itu. Jadi kitanya juga jadi merasa nggak enak nih ya untuk mengkonfront. Tapi
ya sangat paham mengenai hal itu, makanya pengen tahu juga dari aktor-aktor yang lain dan juga director di sini. Tapi sekali lagi aku juga mau ngingetin kalau diskusi ini sebenarnya boleh memberikan opini dan juga boleh memberikan pertanyaan satu sama lain. Jadi kita open discussion aja. If you wanna jump in, langsung aja jump in. Karena tentunya kita pengen diskusinya benar-benar apa ya, wacana ini terbuka dan kita bisa tahu sebenarnya film industri itu seperti apa gitu ya, Mat. Gue bener-bener I don't know, I feel like dari tadi gue cuma mikirin dari ceritanya Mbak Mian tuh kayak wow, the entitlement that these men have of literally thinking ya lo di sini buat gue, ya gue bisa ngapain aja. Itu tuh mindset yang apa ya, mungkin juga unfortunately gitu mendarah daging di a lot of societies gitu, nggak cuma di Indonesia aja tapi kayak di berbagai negara juga gitu, dan itu sedih sekali. Dan menurut gue it's very normal untuk self blame, karena dari dulu kita diajarinnya ya kamu hati-hati dan kayak it's so heartbreaking. Dan gue tahu semua orang pasti bisa relate sama perempuan, kesannya tuh reaksi kita akan menghancurkan suasana, menghancurkan kerjaan, menghancurkan platform yang disediakan yang harusnya kita ya bekerja sesuai performa saja. Apa ya, sementara kayak perpetrator itu mereka kayak ya ini udah tempat gue di sini dibayar, ya selain itu ya udah I can do whatever I want. Dan menurut gue that's the thing that should be changed, like these men should be held accountable. Kalau gitu pengen tahu juga mungkin dari Asti dan juga Hannah, sebagai aktor perempuan yang sudah memainkan begitu banyak film, apakah kalian juga merasakan dan pernah mempunyai pengalaman yang sama? Do you want to go first? Yeah, okay. But I just wanted to say thank you to Mian. It's oh my God, I'm sorry, hold on. Look, babe. Thank you. It's okay. I think you are. It's okay. You're a bad bitch, girl. Like kayaknya emang sulit untuk perempuan tidak triggered untuk mendengar hal-hal seperti ini, karena kita semua pasti pernah merasakan dan ada di posisi seperti itu. Yep. Take your time, Asti. If you need some time, gak apa-apa. I can go duluan mungkin. I think I just want to say thank you to Mian and your courage to speaking up, dan teman-teman di sini, mbak-mbak dan mas-mas aku dan kami di sini, we work together for such a long time, and it's just, I guess it's time for this women or men or victims or survivors to be heard now. And I think Mian udah kuat banget semacam apa ya, memulai ripple effect ini, dan semoga ini bisa ngasih inspirasi dan empowerment ke orang-orang. I'm sorry, I don't mean to be like all sappy and crying. Pasti gue udah berkaca-kaca juga semua. Asli. I think kenapa sebenarnya aku tadi bilang where to begin. Semakin aku mengedukasi diri gitu tentang what is sexual harassment, what is abuse, what is misconduct. Apa sih sebenarnya asalnya gitu, kenapa, why does people feel entitled or feel like they have the right to take other people's rights di ruang publik, di ruang pekerjaan. I think sebenarnya kalau misalkan mulai dari mana tuh, emang kalau dipikirin ke belakang ternyata banyak gitu kejadiannya. And sama seperti Mian, I could not help but think that am I an enabler or am I complicit to that? Mungkin salah satu yang paling jelas gitu. Jadi it happened in a shooting
udah cukup lama sih, sekitar kayak mungkin 10-12 tahun yang lalu gitu. I was still very young and I was still like, yes, I want to do, you know, every single peran. I want to do it good. I want to be better from the last role that I did. Kami memang syutingnya lagi di luar kota waktu itu. Lalu tempat nunggunya sebenarnya bisa dibilang nggak ada gitu. Jadi ya biasanya kita kalau syuting kan untuk nyiapin adegan yang selanjutnya, we take our time di space yang cornered gitu. Dan ketika ini memang lagi break maghrib gitu, the director was on my left side facing the other side, facing that way, ke monitornya gitu. And I was just here minding my own business, lagi baca adegan selanjutnya gitu sebenarnya. Terus di sebelah belakang saya tuh ada pintu memang tempat orang masuk gitu. And then all of a sudden there's this pelukan yang kenceng banget gitu. And tiba-tiba, "Hai, kamu, aku udah lama gak tuh." And then it's a he, and he started kissing my neck and head and kesini gitu. And then I'm like, oh, at that time, my defense mechanism, I thought it was my manager. I thought I know this person. Jadi aku kayak, aduh geli. Terus pas aku lihat orangnya kayak, holy fuck, I didn't know the guy. I haven't seen him once in my life. And it was just like, okay, I was still in shock because of that. Jadi aku dipeluk-peluk gitu, terus dicium-cium kayak, okay, gue shock itu, tapi kok ketika dia ngeliat muka gue shock, dia kayak yang, hayo, kamu nggak tahu ya saya siapa ya, wah ini nggak dapat kerjaan lagi di sini nih. And then right then and there, my defense mechanism is like, I'm gonna lose my job. Holy shit, what am I gonna do? Like, terus aku cuman kayak, maaf, aku lupa gitu. But then my initial reaction was I was fearful. Not because of the harassment that he did, but I was fearful of losing my job or chances, you know what I mean? And then I remember I talked to like a line producer, dari produksi gitu. Ini siapa sih orang ini? Oh, dia orang kantor. Of course aku nggak bisa nyebut siapa dan jabatannya apa. And then I was like, okay. Setelah aku tahu kalau dia in-house dan apa segala macam, akhirnya yaudah deh, kayak I think it's best for me to just silence myself and be silent about it and not do anything because I was scared. And yeah, and terus sepanjang karir aku akhirnya I just try my best to push that, you know, that kind of experience. Udah diem, push it aside. Diem, push it aside. And then what am I? Am I an enabler? Am I complicit? Jadi banyak gitu sebenarnya reflectionnya gitu. And I think it's time to talk. I spoke to Hannah a lot, and she's been a very great sister in this fight. And yeah, it was horrible. Love you, T. Thank you for sharing. But look, I think this is so much of what orang nggak paham sih sebenarnya. Kayak however much gue, Mian, Asti bisa tell you about what the incident itself dan apa yang terjadi, yang orang nggak paham itu adalah repercussions on us. Tidak hanya di saat pelecehan itu terjadi, tapi bertahun-tahun kemudian, bertahun-tahun hal-hal yang bisa men-trigger, hal-hal yang kami mesti mikirkan setiap kali memutuskan untuk ambil sebuah peran, bekerja sama dengan sebuah pihak. Are we going to experience the same thing again? Are there going to be people that will enable this? Are we going to be protected? How do I continue to do my job dengan 100% effortnya kalau saya merasa nggak aman gitu? Dan yang namanya abuse of power, relasi kuasa, ketimpangan relasi kuasa yang terjadi antara seorang
di antara seorang aktor senior atau produser atau sutradara yang orang yang punya kuasa dalam sebuah produksi, and how it affects us yang dianggapnya gak punya power, hanya kru aja atau pemain baru atau apapun itu. Dan these are things that we think about. Karena like gue harus berterima kasih banget kepada Mian dan Asti karena memang this journey has proved how much sebagai aktor perempuan ya kami come together untuk provide the support system for each other karena industri tidak memprovide itu buat kami sayangnya gitu. Jadi memang kami terpaksa untuk create discussion seperti ini atau discussions internal karena dari industri nggak ada gitu. Dan triggering itu penting. Waktu aku baca threadnya Mian, aku lagi di dalam gokar gitu, lagi kemana, dan di dalam gokar itu aku ke-trigger, badanku gemetar membaca threadnya Mian. Karena kok hampir persis dengan yang gue pernah ngalamin dulu ya bertahun-tahun. Dan setelah gue reach out ke Mian, ternyata orangnya sama. Pelakunya sama. Orang ini ternyata punya modus yang sama to various people. Dan setelah kami makin banyak bicara soal isu ini, makin mendalami lagi, makin menyelidiki, jumlah penyintas bertambah nih gitu. And penting sekali untuk teman-teman di sini yang nonton atau yang filmmaker hebat yang ada di sini tahu bahwa this issue doesn't just affect us in that one moment. It affects us throughout our career. Dan setiap kali ada tawaran kerja sama lagi, there's always that fear of professional retaliation juga saat kami speak up. Kalau misalnya orang itu tahu bahwa kami mulai speak up nih, kalau dia udah abuse his power sekali, ya bisa aja dia abuse lagi supaya kami nggak dapat kerjaan lagi gitu. And that's a very real repercussion yang udah pernah ngalamin gitu. So yeah, it's important to thank you Ti and Mian for being in this fight with us. For creating a safe space to talk here. It's important. Okay. Nah, sebelum gue dan Gemat melanjutkan beberapa pertanyaan lagi, tapi gue pengen tahu juga dari Mas dan Mbak, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan atau anything you wanna add? Kayaknya mendingan lanjut dulu deh. Kita masih ingin mendengar, terus terang kalau aku masih ingin mendengar Mian, Hana, Asti gitu, karena sebagai produser, sutradara yang berada di industri dan perempuan juga, saya merasa bahwa kita perlu banyak mendengar gitu. Jadi untuk bisa mencari solusi yang lebih baik. Mungkin kalau misalnya boleh nanya ke Mbak Nia atau mungkin malah orang-orang yang menyediakan tempat pekerjaan gitu bagi semua aktor dan kru, meskipun tidak mendengar, pernah nggak pas di set ngelihat langsung, and then what did you do? Waktu saya baru pertama kali bekerja, itu di industri iklan. Ya, jadi tahun 1993 akhir. Di sebuah rumah produksi yang memang syuting iklan, TV commercial. Waktu itu saya sebagai astrada, saya juga mengalami. Gitu. Karena sutradaranya orang Australia, New Zealand, laki-laki, DOP-nya juga orang luar negeri gitu. Jadi di situ saya mengalami gitu, dan saya melihat rekan-rekan Indonesia yang jadi production assistant, yang jadi astrada 2, yang jadi asisten art, semua asisten ya di zaman itu, kita nggak ada yang jadi chief atau apa. Itu biasa aja ngelihat aku mengalami gitu. Jadi aku bilang, kok nggak marah sih? Gitu. Besokannya aku lapor ke direktur HRD. Terus kayaknya dia baru sekali dapat laporan. Jadi abis itu aku berusaha untuk, saya tidak mau syuting kalau sutradaranya dia. Saya jangan dikasih project iklan kalau sutradaranya dia. Sampai akhirnya nggak bisa gitu terus kan. Akhirnya aku yang keluar. Tapi anyway, it's a long time ago. Dan aku memilih untuk keluar. Karena di situ aku merasa aku tidak bersalah gitu. Aku tidak bersalah. Dan aku berjanji sama diri aku sendiri, kalau aku melihat seperti itu, aku akan ikut ngomong dan akan ikut
maksudnya ya kita harus team up lah gitu. Cewek-cewek lain yang lihat kok nggak ada yang ini, kayak malah pura-pura nggak lihat karena takut mungkin. Iya. Kalau sekarang pura-pura main handphone jadinya kayak. Gitu. Dulu belum ada handphone. Dulu belum ada kan. Tapi pada saat kita lagi di kantor udah selesai syuting gitu, karena aku orang in-house, mereka juga ngomong, ih kok berani sih lo marah-marah, gila lo nanti gini-gini. Ya nggak bisa, emang harus marah aku gitu. Jadi, tapi kalau pelecehan-pelecehan yang lain, mungkin bentuknya karena aku perempuan, aku hamil di film pertamaku, ada beberapa orang yang cabut karena, aduh nggak yakin ya kalau perempuan hamil film pertama bisa melakukannya, hal-hal seperti itu. Dan gosip-gosip yang beredar bahwa aku ambisius. Jadi kita kalau mau menjalankan project sebagai perempuan lagi hamil, dibilanginnya terlalu ambisius instead of being assertive and being, kan tidak ada salahnya aku hamil. Aku udah punya suami kok gitu loh. Apa yang salah gitu? Kalau nggak punya suami juga nggak salah menurut aku. Apa-apa juga. Iya. Exactly girl gitu kan. Exactly girl. Aku aneh gitu, merasa di lingkungan yang aneh waktu itu tahun 2000 ya, awal aku bikin film. Tapi ya anyway ya aku jalan terus karena I had this little team yang have that trust in me gitu. Jadi itu ya, makanya kita perlu bikin support system sekecil apapun, but that's our fuel gitu, that's our engine gitu untuk ammunition untuk terus berjalan gitu. Tapi ya aku di setiap set aku bilang bahwa karena aku memperkerjakan trans woman, aku memperkerjakan trans men, aku memperkerjakan sebagian besar kru perempuan, dan itu dari mulai call sheet sampai kontrak sampai apa tuh tertera gitu, bahwa call sheet, daily call sheet dilarang begini aku tulis di atasnya gitu. Dan kejadian dengan laki-laki yang sama, karena terima kasih Mian, itu dia pernah main di film aku, dan sebagai sutradara dia pernah melakukan komentar yang seksis dan catcalling terhadap pemeran perempuan di film aku itu, lalu langsung aku gebrak mejanya gitu. Lagi reading, aku bilang saya tidak menerima perkataan-perkataan seperti itu in my space, in this space. Let's create a safe space. Abis itu ya dia udah nggak berani lagi gitu. Ya maksudnya kayak gitu ya. Jadi sometimes kita emang harus harus vigilant gitu loh. Karena emang orangnya ada, dan aku baru realize belakangan Mian, Hana, dan Asti bahwa ini orang yang sama setelah baca tweetnya Mian gitu. Soalnya memang keluarnya tuh kayaknya jadi karena pada saat itu terjadi respons badannya tuh, respons traumanya kayak tidak bisa dengan sehat gitu untuk kita cari solusinya lah atau healingnya, jadinya it's bleeding into the other aspects of in my case, in my life. Jadi waktu itu sempat juga aku melihat ada satu kru yang dia first AD, tiba-tiba dia juga pernah. Dia dimaki-maki sama bosnya gitu di depan semua orang, and then I was just like I had it, kayak you know what, no, this is unacceptable. Tapi keluarnya di aku jadi I was so mad, I was like angry, and then I left the set. Dan dari sejarah hampir dari aku kecil aku di film sampai sekarang sekali aku keluar set tanpa persetujuan yang punya set gitu, kayak karena aku udah nggak bisa lagi ngelihat perlakuan seperti itu, dan first AD-nya juga nggak bisa ngomong apa-apa karena dia merasa itu bosnya. He's my boss. Ini berarti orang yang sama? Bukan, kalau itu bukan. Sutradara ya. Sutradara. Baik. Kalau gitu pengen tahu juga, mungkin dari tadi kita cewek-cewek nih yang ngomong, pengen dengar juga dari para lelaki yang sudah hadir di sini. Mungkin pengen tahu juga dari Mas Lukman nih, karena tadi Mian sempat cerita mengenai salah satu aktor juga. Mas Lukman sebagai fellow actor gitu, melihat kelakuan beberapa orang yang mungkin Mas Lukman tahu gitu, reaksinya tuh gimana selama ini? Jujur, I know this guy. Maksudnya gini, kalau kita ngomong dari sisi aktor ya, basically dari aku dulu deh gitu. Dari aku dulu, memang aku dari dulu selalu diajarin about respect. Kita nggak bicara dulu tentang sexual harassment about it, tapi respect each other gitu.
Terus begitu masuk ke dunia keaktoran, tentu kita akan bekerja sama dengan banyak orang gitu. Di situ nggak cuma laki, tapi juga perempuan, bahkan juga anak-anak gitu kan. What I did is just like, aku ngerasa bahwa they all my partner gitu, yang kita harus sama-sama kerja bareng, suasananya harus enak, fun, creating a good communication gitu, sehingga pada saat bekerja bisa dengan enak. Kalau aku nanggepin, aku tuh selalu agak emosi nanggepin hal-hal kayak gini. Cuman ini aku berusaha tahan aja. Maksudnya untuk hal-hal yang kayak gitu tuh buat aku kadang-kadang nggak bisa terima. Cuman aku ngerasa pengecut banget sih ini orang gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ini terjadi pada laki-laki juga loh. Iya, that's why. Maksud aku tuh pengecut terus kayak tadi kan buktinya kan dari situ udah ketahuan banget pengecut. Begitu teteh gebrak, dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. That's mean memang harus ada sesuatu yang memang harus dilakukan pada saat itu gitu. Kayak ngelihat pengalaman Mian, Asti atau Hana, mungkin ya aku juga pasti akan ngerasa jujur sebel, tapi pasti aku nggak bisa banget ngerasain apa yang kalian rasain gitu. Jujur gitu. Tapi rasa sebelnya tuh berasa gimana sih kalau kesel sama orang tapi nggak bisa ngapa-ngapain tuh rasanya nggak enak banget gitu. Nah sebenarnya ada kejadian juga, cuman ini aku denger, tapi aku nggak ada di satu tempat itu gitu, tapi terjadi sama orang yang sama, dijemput naik mobil sama salah satu kebetulan talent koordinatornya perempuan, cuman udah terakhir aku baru dengar cerita bahwa di dalam mobil itu dia mengalami perlakuan yang kurang enak dari orang ini gitu. Terus aku, kenapa ini baru dengar sekarang udah selesai syuting gitu. Wah, ya itu tadi yang kayak tadi teman-teman bilang bahwa gue nggak tahu mesti ngomong apa, gue takut posisi gue nanti takut nggak punya kerjaan. Posisi ini yang kayak rentan banget gitu. Nah, menurut aku ini yang harus kita bicarain di sini gitu, bahwa ini ada hal yang kayak sexual harassment, terus ada penggunaan power gitu. Terus segala macam yang merasa senior, yang merasa punya kuasa. Nah, ini yang harus mulai dicari diskusinya supaya itu tidak terjadi. Kan sekarang kayak misalnya kontrak-kontrak pun, thank you Mian juga. Sekarang tuh banyak sekali PH-PH yang mulai melakukan pada saat ada kontrak, pasal itu termasuk gitu. Pasal itu jadi termasuk. Ini kan bagian yang sudah ada sebuah proses gitu, walaupun harus terus dilakukan supaya ini tidak terjadi lagi gitu. Nah, budaya itu ya mungkin aku nggak tahu ya, correct me I'm wrong gitu ya. Ini aku karena aku syuting dari kecil dulu ya, aku lihat industrinya gitu, bahwa ada sebuah budaya bahwa kalau lo udah jadi bintang film terkenal senior, lo bisa ngapain aja. Gitu. Dan lo bisa dapetin apa aja yang lo mau. Karena pasti dangerous, man. Ya, karena dia ngerasa I'm a famous, orang pasti mau deket sama gue, orang mau ngobrol sama gue, orang pasti mau gue giniin aja. Dan budaya itu tuh ada gitu, ada rasa-rasa itu yang I don't know datangnya dari mana, tapi kayak semacam I am the king, gue yang terkenal, siapapun bisa gue ini dan tapi maksud aku gini, terlepas dari kesininya gitu, cuman kan aku ngelihat bahwa ini terjadi yang kebetulan aku juga tahu memang dari produk yang itu gitu. I don't know untuk yang sekarang ini, tapi indikasinya tuh selalu ada gitu. Jadi begitu aku kan peka ya, jadi kalau misalnya datang lokasi tiba-tiba ada orang ini tuh matanya tuh aku udah bisa lihat gitu. Lari kemana? Mungkin ada yang punya pengalaman tuh aku udah tahu tuh. Nah aku tuh biasanya akan prepare. Aku kan nggak bisa langsung, karena kan nothing happen terus masa langsung bilang pokoknya lo jangan gini, jangan, nggak mungkin. Tapi aku bikin mereka aware biasanya yang aku lakuin. Just aware, lo pokoknya ya santai aja, it's fun, jangan berada di lingkungan yang cuman berdua atau apa. Kalau ini lo just carrying out aja gitu. Maksudnya cuman bisa itu yang aku ngomong gitu. Cuman aku pikir
ini sih nggak bisa dibenerin gitu maksudnya. Oke. Berarti di sini ada sistem yang apa ya bisa dibilang membungkam beberapa korban gitu ya Mas Lukman ya. Nah makanya kayak pengen taunya tuh sistemnya tuh loophole di mana sih sampai sekian banyak orang masih bisa memperoleh fame, memperoleh banyak sekali peran-peran bagus di film-film. Mungkin ini apa ya, mungkin berkaitan juga dengan talenta mereka gitu. Tapi ini kan sebenarnya sistemnya harus diperbaiki sehingga tidak ada tempat buat mereka melakukan hal ini. Mungkin ingin tahu juga dari Mas Paul dan juga Mas Iva gitu, yang yang salah sebenarnya gitu dari pengamatan kalian. Apa sih di sistem ini sehingga para aktor-aktor yang sudah bisa dibilang senior malah melakukan abuse of power dan akhirnya malah membuat perempuan-perempuan merasa terlecehkan. Tidak hanya perempuan ya di sini ya, kita juga bisa bilang one day pasti akan ada juga laki-laki yang speak up dan bicara mengenai hal ini gitu. What's wrong with the system? Mungkin dari Mas Iva terlebih dahulu. Ya, mungkin sebelum itu aku justru pengen sharing dari perspektif yang bisa dibilang aku tumbuh di ruang-ruang yang literasi tentang itu gitu, tentang perempuan, tentang kekerasan seksual itu cukup rendah ya, bisa dibilang cukup rendah gitu. Karena dari kayak misalnya dari awal gitu kita bertemu dan berkomunitas gitu di film gitu, terus kemudian biasanya majority-nya pasti laki-laki gitu. Misalnya kayak kita satu angkatan puluhan gitu, perempuannya cuma 3 gitu. Terus kemudian kita berkomunitas itu juga otomatis gitu mayoritasnya laki-laki gitu. Dan hanya 1 gitu perempuannya gitu. Jadi ketika dari bahkan jauh gitu ketika sebelum masuk dunia industri film yang cukup besar itu sebenarnya di wilayah-wilayah seperti itu tanpa sadar ternyata gitu. Itu sudah apa ya, sudah ada bibit-bibit yang mungkin tidak kita sadari gitu. Misalnya puluhan tahun saya merasa saya nggak melakukan kesalahan apa-apa gitu. Kebetulan komunitas kami komunitas yang memang mayoritasnya laki-laki, tapi kalau ngomongin bandel itu bandelnya bukan di wilayah bandel-bandel yang apa ya, yang hubungannya dengan perempuan dan sebagainya gitu. Jadi kita bayangkan gitu berpuluh-puluh tahun ngerasa nggak salah gitu. Tapi setelah berproses gitu, tumbuh, apalagi sekarang saya punya partner yang sangat concern dengan itu gitu, dengerin pemikiran-pemikirannya, gitu baru sadar, oh ternyata pada saat dulu itu ternyata memang di saat itu tuh mungkin udah ada bibit-bibit di mana kemudian membuat situasi menciptakan bahwa dunia film ini adalah dunia laki-laki itu semakin apa ya, bisa jadi semakin kuat gitu. Misalnya kalau komunitas itu kan biasanya kayak kita selalu punya markas gitu, disebutnya aja udah markas gitu, yang dan anak-anak muda di situ, terus kemudian dominasinya laki-laki gitu. Saya jadi ingat gitu, iya ya, pada saat itu bahkan kami tidak pernah gitu mempunyai pengalaman yang seperti tadi gitu diceritakan gitu, maksudnya benar-benar kekerasan yang seksual yang terjadi gitu. Tapi kita baru sadar, oh iya ya, ternyata pada saat itu misalnya ada teman kerja atau kita lagi berproduksi gitu masuk ke ruangan, ke rumah sewaan kami, itu pun sebenarnya mereka nggak tahu ini harus duduk di mana ya, ini harus di mana ya, karena ruang yang tercipta itu udah ruang laki-laki gitu tanpa sadar gitu. Bahkan kami tidak memikirkan bahwa oh ya memang harus memberi ruang-ruang itu. Jadi kadang-kadang saya jadi ngerasa gitu, kekerasan-kekerasan yang dimaksud ini bukan hanya terjadi dalam konteks yang memang ada kekerasan yang senyata itu gitu, tapi apalagi di ruang-ruang seperti komunitas-komunitas film, saya banyak bergerak di situ, banyak, terus kemudian saya juga mengelola festival film yang 8% itu anak muda gitu, yang benar-benar bertemu gitu selama festival itu, dan mereka bahkan datang bersama, menyewa rumah bersama. Ternyata banyak sekali kalau yang kita dengar sekarang menjadi tidak nyaman gitu. Jadi tidak nyaman gitu. Misalnya mereka membicarakan, ya anak muda itu kan kadang biasa gitu ya,
ya anak muda laki-laki gitu membicarakan tentang perempuan, tapi ternyata itu memang justru mungkin secara sistem itu tadi itu bisa yang dibenerin itu bukan hanya sistem yang di pemetaan di industri yang di atas ini gitu, tapi bahkan sejak dari sekolah-sekolah film, dari komunitas film gitu. Karena sekolah-sekolah biasa sih harusnya, Pak. Iya, di sekolah juga sekolah gitu. Biasa, dan dari anak laki-laki kita, kalau kita punya anak laki, anak perempuan juga diajarin untuk berani gitu ya. Iya, karena seluruh sistem edukasi itu harus diajarkan kurikulum berbasis gender equality gitu. Nggak bisa hanya di film, nggak bisa. Iya. Aku waktu itu bersama Ford Foundation dari tahun 2008 bikin kurikulum untuk IKJ ditolak melulu. Jadi aku sama direktur Ford Foundation bawa proposal, gini loh, kurikulum berbasis gender, kita kasih respect training, sama IKJ ditolak. Tapi akhirnya setelah kayaknya 4 tahunan yang lalu ya, dari 2008, 4 tahun yang lalu akhirnya dipakai juga gitu. Tapi waktu itu udah bukan aku yang bantuin Ford Foundation. Iya, itu setuju sekali sih. Sebagai gambaran aja gitu. Ya, karena kadang-kadang yang dilakukan oleh calon-calon pekerja film atau yang ada di dunia film ini tidak sadar gitu bahwa itu sebenarnya sistem yang akan terbentuk gitu di atasnya gitu. Nah, misalnya seperti itu sih kalau bayangan saya. Tapi dari seorang perempuan, saya mendengar Mas Iva mengakui bahwa ada laki-laki yang mengakui ya sebelum ini mungkin belum tersadarkan, itu that's a very nice start. Karena dari situlah kita mulai untuk tahu kalau isu ini sangat-sangat real gitu. Tidak hanya di film industri, tapi di semua tempat. Banyak laki-laki yang mungkin masih belum sadar bahwa itu adalah bagian dari sexual harassment yang kita perempuan sering banget ngalamin, bahkan hampir setiap hari gitu. Pelecehan-pelecehan seksual kecil yang kadang terlalu dinormalisasi oleh banyak orang dan pastinya society gitu. Maka dari itu saya juga pengen tahu dari Mas Paul, pandangannya seperti apa, Mas Paul? Mirip dengan yang dibahas Mas Iva tadi. Kalau saya sebaliknya sebenarnya. I grew up in an environment where we were taught to respect women. We were taught that this kind of behavior was wrong. And we were taught that it was always wrong to shut up about it. Jadi karena kebetulan almarhum ibu saya juga seorang penyintas yang sangat vokal dan aktivis untuk hal seperti ini. Jadi dari kami remaja pun sudah ditanam bahwa you don't behave this way and you don't tolerate this kind of behavior. Jadi setiap kali saya masuk ke dalam environment yang saya create di sebuah film atau komunitas atau apa, saya mencoba untuk dari awal sudah bilang, this does not happen here. You create an environment of respect, of acceptance. Everyone has to be safe to be who they choose to be. Tapi yang uniknya adalah walaupun itu sudah dilakukan, tetap aja masih bisa terjadi gitu. Kalau saya boleh kasih contoh di komunitas aktor yang saya dan Kiva Iskak bikin di Bengkel Acting Kuma, kami dari awal tuh dengan alumni sudah bilang this is a safe place. Ibu Miantiara juga part of this komunitas juga, so she can confirm what I'm about to say. Kita dari awal sudah bilang this is a safe space. You can be whomever you want as long as you treat everybody with respect. We don't differentiate berdasarkan gender, berdasarkan orientasi seksual or anything. Tapi dalam komunitas itu pun terjadi tahun lalu a case of sexual harassment, di mana salah satu alumni kita yang di komunitas itu came to me and beberapa mentor lainnya dan menceritakan apa yang terjadi. Satu, kami shock karena dari awal kami sudah mencoba menanamkan di anak-anak ini untuk bahwa this was not acceptable behavior, bahwa this is not an environment that
menerima atau akan mencuekin hal-hal seperti itu, tapi tetap aja terjadi. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk confront this person, basically di sidang internally. Terus of course ini berdasarkan consent-nya si penyintasnya. Waktu itu ada 2, tapi hanya yang satu yang mau speak up ke forum kami. Dan setelah dia di sidang, dia ambil keputusan bahwa dia keluar dari sini sekarang, tidak boleh berkontak siapapun lagi di komunitas ini dan tidak boleh melakukan apapun atas nama komunitas ini lagi sama sekali. So we completely shut him out. Right. Dan semua nama atau foto dia yang ada di tulisan-tulisan komunitas kita bilang kita hapus, dia dianggap tidak pernah ada. Wow, that's very straightforward ya. Kayak itu brave banget. Dan setiap kali dia mencoba mengatasnamakan komunitas kita di luar, kami akan mengatakan bahwa dia dikeluarkan secara tidak hormat karena dia sexually harass another member. Kami udah bilang kami akan jujur. Kalau kami ditanya kenapa kamu dikeluarkan, kami akan bilang alasan sebenarnya. Right, that's amazing. Itu bold banget dan kayak tadi Mas Tukpan juga bilang emang orang-orang ini emang butuh digebrakin langsung, harus tunjukin kalau sanksi itu nyata adanya dan ada, and we will do it. We're not scared because you're wrong dan lo malah menyakiti komunitas kita. Gitu. Exactly. So itu bold sekali. Tapi yang what I'm thankful for adalah we somehow were able to create sebuah lingkungan di mana si penyintasnya ini merasa dia bisa speak up. Dia bisa datangin mentor-mentornya dan bilang bahwa ini terjadi. So kadang-kadang mau kita sekuat apapun bikin peraturan atau bikin environment, sometimes things slip through the cracks. Tapi yang penting adalah we create an environment strong enough di mana when this happens, they feel they are empowered enough to speak up. Right. And they can be safe when they speak up. Right. Itu sih yang penting menurutku. Yeah. And that itu harus ada kayak amount of trust yang besar sekali yang harus benar-benar dibangun dari setiap environment dan orang-orang yang membuat lapangan pekerjaan itu sih menurut aku. That gives me hope sih, Paul. Kayak beneran deh. It's exactly how you said, creating those safe spaces. Karena yang lebih sering kami mengalami adalah memang every time we go on a production, well, in my experience, nggak pernah tahu kalau misalnya ada sesuatu kayak gini yang terjadi, kita mesti kemana, mesti lapor ke siapa. Dan lebih seringnya mungkin karena memang berteman sama sutradara atau sama produsernya, akhirnya mungkin bisa ngobrol ke mereka gitu. Cuman in my case, when an incident with another actor happened, di mana setelah ngomong pun ternyata SOP within si produksi ini pun juga nggak ada. Jadi cara mereka deal with it, mereka juga bingung walaupun memang kelihatan ada niat untuk do something. But then there's an additional problem di mana pelakunya adalah pemain yang paling powerful di set itu. Jadi balik lagi kayak sempat dengar this idea of we need him more. So why would we confront him? Nanti kalau dia tersinggung gimana? Sebagai penyintas, itu membuat gue ngerasa patah hati sih. Karena dalam sebuah produksi, we should all be as equals. Kita semua saling mengisi kok, kita saling membutuhkan, gak ada satu produksi yang bisa jalan based on just the work of one person gitu. It's the most collaborative industry that we have. Jadi, mendengarkan itu bahwa segala hal yang gue ngerasain, orang ini bisa melecehkan saya, bisa try to kiss me without my consent, bisa do all of these crazy things, and that's how it's dealt with, itu patah hati banget sih gitu. So the fact that, Paul, you have created this safe space that penyintas siapapun bisa datang ke lo dan bisa cerita dan di-reinforce dan di-encourage, it makes me feel so freaking happy. Thank you so much for creating that kind of environment. We need more of that. Tetapi komunikasi itu juga penting banget ya, maksudnya
especially us filmmakers di lokasi syuting yang naturally udah volatile gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di lokasi syuting dengan jadwal yang sedemikian rupa, dengan pressure yang sedemikian rupa, dan how to make our work a little bit more easier. Respect, sensitivity, and kindness goes a long way. Aku ngalamin banget sama Mas Riri dan Mbak Mira waktu aku umur berapa ya Mbak Mira ya? Kayaknya 19 tahun. Was I 19? I think. And it was a really challenging role. Waktu itu filmnya 3 hari untuk selamanya. I've asked my co-stars consent to share this experience di sini, dan dia bilang oke. Semua di approach dengan pelan-pelan gitu. Mas Riri memastikan bahwa kami, both me and my co-star, knows why we are doing this and how are we gonna do this. Satu-satu diomongin gitu. Sesimpel, okay, is it gonna be just a kiss? Or is it gonna be just a peck on the cheek? Is it gonna be a French kiss? If it's a yes, kenapa gitu. Kayak dialog itu tuh selalu ada gitu. Dan I think kalau kita mau ngomongin why do harassment can happen in the first place di lokasi syuting gitu. In our case di sini kalau aktor, kadang-kadang ini terjadi in the name of the art itself, and it's heartbreaking. Yes. Ketika sesuatu yang kita cintai dengan amat sangat gitu, dan it's blood, sweat, and tears to make this role happen, and the same thing hurts you as well, and it's really tricky to heal from it. Dan ketika dengar pengalaman Paul membuat safe space yang segitunya, I look back on my experience with Mbak Mira and Mas Riri dan Nico, it's heartwarming. Kayak apa ya, I feel safer in like I'm on my right track here. Kayak, I think I'm okay. Like I think ultimately I just want to have a safe environment for the kids of Indonesian film, or the kids of, Indonesian actress nanti gitu, 10 tahun atau 20 tahun lagi, to feel safe in Indonesian film environment, because we have a lot to show to the world, and penting aja gitu. Waktu itu pengalaman aku sama Mbak Mira dan Mas Riri dan Nico memang meticulous sekali sih, so it was very, I feel very safe in it, and so thank you Mbak Mira, Mas Riri. Oke, berarti lanjut aja, pengen tahu juga dari Mbak Mira dan Mas Riri, bicara mengenai safe place, bicara mengenai intimacy di dalam film, batasannya seperti apa dan harusnya gimana sih Mbak idealnya? Ya sebenarnya sih menurut saya itu memang penting banget membuat environment yang safe gitu. It angers me ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang ini saya sebenarnya pernah mengalami, saya tuh selalu pengennya ada di tempat syuting. I think it's because of that. A lot of producer bilang gitu, ngapain sih lo ikut-ikutan syuting gitu, ngapain sih lo kan bisa bikin sekian banyak film gitu. I just want to make sure bahwa environmentnya itu memang safe, memang nyaman buat semua orang, dan rasanya memang kita harus bertanggung jawab gitu. Nah itu pun sebenarnya tetap bisa terjadi, apalagi kalau kita lagi syuting di luar kota. So my first experience sebenarnya sekitar 10 plus years ago, ketika seorang kru perempuan mengalami sexual harassment. Dan malam itu begitu saya dengar, saya minta kita berkumpul, dan beberapa kru perempuan di kamar si victim berkumpul, dan dia bercerita gitu, dan saya tuh rasanya udah langsung pengen datengin laki-laki itu dan udah pengen pukul gitu. But waktu itu dia ketakutan gitu. Dia bahkan minta banget gitu, Mbak, please don't do anything. Ini kalau sampai
terdengar semua kru membicarakan, saya malu banget gitu. Saya bilang sebenarnya kan saya bisa bicara one on one, saya bisa bicara, saya nggak mau ada orang kayak gitu di dalam set gitu. Tapi kan saya juga harus menghormati the victim gitu ya. Saya ingat banget 4 orang itu akhirnya bersama saya cuma merasa bahwa oke, kita jaga for the rest of the shoot, the 4 of us harus memastikan dan betul-betul membuat the guy aware bahwa we know gitu. Itu 10 plus years ago, and then not long after, sekitar beberapa tahun kemudian, saya dengar lagi kasus, tapi tidak diproduksi saya, yang adalah kasus seorang intern gitu, yang diharas oleh si sutradara, si Astrada, dan bahkan beberapa orang di set itu gitu, benar-benar dibully dan diharas, dipegang, dibully, dan ketika lagi-lagi saya bilang I know these people, can I just talk to them? Lagi-lagi victimnya takut gitu. Jadi memang ini saya bisa membayangkan sih kalau itu terjadi sama saya juga pasti takut sekali gitu untuk berbicara, untuk berbuat sesuatu. Jadi buat saya ketika hukum juga belum bisa melindungi dan kebanyakan justru victim yang akhirnya dianggap bersalah, kita harus bertindak gitu. Menurut saya kita harus bertindak. Dan salah satu yang tentunya akhirnya kita coba adalah memasukkan klausul sexual harassment ke dalam kontrak kerja gitu. Ini mungkin Nia bisa share ya, dulu tuh memang di dunia iklan mungkin ada hal-hal yang terjadi seperti itu, tapi di awal kan zaman-zaman itu parah. Tapi di awal industri film mulai itu yang pegang kendali kebanyakan perempuan-perempuan. Pas film ya, bukan iklan. Bukan tapi iklan. Kan dari iklan kita. Betul. Kita mulainya dari iklan, tapi begitu kita masuk ke dunia film itu ada saya, ada Nia Dinata, ada Shanti Harmain, ada Nen Agnes. It's all the women yang memang ingin betul menciptakan sebuah set yang balance gitu. It was fun. Saya nggak pernah tuh ngalamin di awal-awal hal-hal yang aneh-aneh. But then as time goes by, produksi menjadi tambah besar, it becomes a macho set gitu. Tiba-tiba setnya itu set macho, di mana laki-laki ada lebih banyak, laki-laki saling ingin unjuk gigi, and then they felt that they're powerful. Itu mulai terjadi tuh menurut saya deh lewat 2005 kayaknya ya, lewat 2005-2006 gitu. Semakin lama semakin terasa it becomes macho tiba-tiba. Tadinya tuh it was quite balanced gitu. Dan memang kalau menurut saya, dan dulu laki-laki yang ada di sekitar saya juga very very nice. Semuanya itu sangat together, sangat saling menghormati. Grounded. Very grounded, exactly. Di generasi kita. Iya, except for the guy that has harassed me and Hannah. Of course, I know this guy, and dari dulu gue tahu orang ini siapa. Dan ketika sutradara yang mau kerja sama gue siapapun bilang, bisa nggak kita casting this guy? I already said no, not this guy. Dan aku udah coret juga. Coret. Nggak bakal Mbak lupakan. Dan ya mungkin yang sekarang kita harus lakukan kan adalah berpikir bahwa no, he's not that good, my God. Ya, when you review juga he's not that good kok. Oh my God, he's not that good. Dia nggak powerful, dia nggak. It's not worth it gitu. Jadi ya memang kita harus sama-sama sampai hukumnya bisa betul-betul membantu ya penyintas gitu. Kita harus be together, and then more male voices. Bahwa di sini ada Lukman, ada Paul, ada Riri, ada Iva. We need more male voices yang ikut menjaga ini gitu. Karena kalau cuma perempuan aja, again akan dilihatnya jadi berbeda gitu ya. Tapi when more male can talk about it, I think it's great gitu. Dan kayak kemarin juga kita terakhir juga sama Lukman
tetap melakukan hal yang sama gitu ya. Kita baru aja syuting Paranoia, ada satu adegan di mana Lukman harus intimate dengan salah satu aktor perempuan kita, dan itu kita dudukin juga sama-sama gitu, to make everybody comfortable. Apakah mereka mau setnya dikecilin, apakah mereka mau latihan dulu gitu. As long as the two are comfortable dan merasa aman, kita juga. I remember asking for a close set was something that is horrendous for a female actor. Kayak, oh my god, she's asking for a close set because she needs to take off her top misalnya. Of course I'm gonna ask for a close set. It's boundaries gitu kan. Dan waktu itu ingat banget Mbak Mira was in the set supaya we make sure that pegang klep. Jadi we do what we can do gitu. Tapi juga pada saat yang sama in intimacy juga nggak adil juga buat aktor perempuan. Kayak you know what, I'm okay with saying ke aktor laki-laki if you have an intimacy gitu, kayak intimacy scene, saying like gue nggak apa-apa deh, gue ngikut lo aja. Then we put whole responsibility to the male actor, not in ourselves as well, which is not equal as well. Karena jadi consentnya nggak imbang gitu. Itu juga sesuatu yang perlu diomongin, sesuatu yang perlu kita komunikasiin gitu. Ribet, iya sih, and it's uncomfortable ya untuk diomongin gitu memang. Tapi juga enak gitu kerja sama sutradara-sutradara yang feminis gitu ya, kayak Riri. I think Riri is a feminist. Okay, I agree. Banyak kok. Berarti langsung aja Mas Riri, gimana Mas Riri pendapatnya? Kalau ya saya tuh ini ya sejarah ya film itu bukan hanya film Indonesia, tapi film in general is a very male dominated world gitu. Sejak masa jayanya di Hollywood tahun 30-an, semua produser laki-laki, yang namanya the star itu selalu laki-laki atau setidaknya ditentukan oleh laki-laki. Dan di Indonesia ini jalannya saya rasa sama sih. Tahun 70-an kita punya juga banyak sexploitation film, di mana yang namanya secara seksual yang dieksploitasi itu adalah perempuan biasanya. Ya, biasanya perempuan yang dijadikan objek, yang menjadi subjeknya selalu laki-laki gitu. Dan ya pada kenyataannya juga industri kita itu memang sayangnya dikuasai oleh mungkin lebih banyak laki-laki ya, pemodal, producers, sutradara, penulis skenario ya, itu juga kebanyakan laki-laki. Kita punya sampai tentu saja tahun 2000-an itu perkembangan yang luar biasa ketika kita mulai punya Nia Dinata, Nen Ahnas gitu, Mira, produser-produser dan sutradara perempuan, tapi pada kenyataannya sampai hari ini pun masih sama. Dan saya mengalami produksi dari pertengahan 90-an ya, yang saya mengalami sendiri betapa para pria ini sangat nyaman gitu ya dengan semua komentar dan cara pandang atau memandang perempuan di set itu. Cara mereka melihat aktor-aktor perempuan, kalau untuk adegan-adegan yang misalnya memang kebetulan ada entah itu intimacy atau sensuality atau gazing laki-laki terhadap perempuan, itu sangat nyaman untuk bersikap mereka adalah objek yang harus tunduk gitu kepada sistem. Dan itu apa ya, itu terkait dengan pendidikan. Saya rasa benar mungkin tadi Nia katakan juga itu masculinity. Iya, maksudnya itu sesuatu yang terkait dengan pendidikan dan budaya. Sorry. Cara itu persepsi kita tentang bahwa apa ya, ketika kita bicara soal sensualitas, seksualitas itu ada kebiasaan-kebiasaan di mana ya itu adalah laki-laki menikmati gitu, atau laki-laki melihat gitu ya, dan objeknya. Nah, dan ini juga tidak mudah ya. Saya sutradara laki-laki, saya mendengar Mian, mendengar Hana, mendengar Asti gitu. Saya sebenarnya sering sekali berada di posisi yang juga sangat tidak nyaman ketika skrip menuntut saya untuk misalnya ya, saya sedang melihat dari subjek
laki-laki melihat perempuan gitu ya. Di film-film yang ada beberapa film saya yang memang aktor saya itu harus melakukan sebuah berdasarkan karakter dia, harus melakukan tindakan fisik gitu ya yang menjadikan perempuan sebagai objeknya gitu. Mulai dari pandangan sampai sentuhan sampai intimacy gitu. Itu saya kadang-kadang harus membuka diri saya terhadap sikap itu. Saya harus berada di dalam posisi yang saya harus menutup apa yang code of respect yang saya punya supaya saya bisa masuk dan mencoba memahami apa yang sedang dipikirkan oleh si aktor. Dan saya mendiskusikan dengan aktor itu apa yang harus dilakukan. Lo jangan ragu-ragu, lo hajar, lo lakukan itu apa. Tetapi saya juga pada saat yang sama harus sangat hati-hati. Nomor satu, perempuan ini adalah menjadi aktor, dia harus memainkan sebuah peran, tapi pada saat yang sama dia juga a person yang akan mengalami intimidasi itu, mengalami sentuhan itu. Nah, ini yang menurut saya selalu produksi film kita, saya yakin ini lagi-lagi ya, producers gitu ya. Producers, mudah-mudahan banyak teman-teman kita produser yang bisa memahami ini. Memerlukan bukan hanya keberpihakan ya, membutuhkan mental dan tanggung jawab dan sikap yang sangat sangat risky, sangat besar resikonya. Jangan sampai meninggalkan aktor perempuan itu di dalam sebuah circumstances yang seperti itu gitu. Karena sutradara kadang-kadang bisa merasa bahwa ini film ini tentang, saya bisa bayangin kayak Stanley Kubrick bikin Clockwork Orange gitu ya, misalnya yang benar-benar it's a rape activity, kekerasan benar-benar untuk mencapai kekerasan itu gitu, mencapai apa yang dia bayangkan, betapa sadistiknya, betapa kerasnya itu kan itu kayak you have to create a tone within bukan hanya di dalam set, tapi kadang-kadang di dalam waktu-waktu menjelang kita masuk. Dan nah ini yang menurut saya kita tuh hidup di sebuah budaya kerja yang sangat fragile dan mungkin banyak orang-orang yang tidak berpendidikan sama kita, tidak punya latar belakang sama kita yang bisa memutar situasi ini menjadi sangat tidak menguntungkan bagi perempuan. Bagi orang-orang yang fragile, bagi mereka yang lemah. Gitu. Itu sih, I don't know if I make sense. Tapi kalau kita lihat misalnya 20 judul film dalam 1 tahun, banyak sekali yang isinya ditulis oleh laki-laki, dikendalikan oleh laki-laki, di-finance oleh laki-laki, dan ada imajinasi di dalamnya bahwa penonton itu akan suka melihat sexuality dalam framework laki-laki. Dan perempuan selalu fragile sekali gitu. Nah, bayangkan kalau dunia ini diisi oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, tidak bertanggung jawab, tidak punya pendidikan tentang respect seperti yang kita semua mungkin malam ini punya gitu ya. Jadi produser sangat penting saya rasa posisinya di dalam situasi ini. Dan one thing, saya tidak percaya seorang yang tidak punya respect pada orang bisa punya respect. Begini, saya tidak percaya bahwa ada orang yang bisa bersikap, irresponsible, tidak baik pada sesama manusia, kemudian bisa bersikap baik pada perempuan misalnya. Saya nggak percaya itu. Semua orang yang kita tahu melakukan sexual harassment, I'm sure dia pasti melakukan hal yang sama kepada supir taksi, dia pasti melakukan hal yang sama pada asisten rumah tangga di rumahnya. For sure. So, seperti yang Lukman rasakan itu bahwa dia bisa melihat, yang saya selalu lakukan adalah, kalau mau bikin safe environment adalah we have to work with good people. I'm so sorry, you will see Miles itu hanya bekerja dengan orang tertentu. Kita memilih-milih orang gitu. Saya berkesan agak sombong di sini ya, tapi we won't work with people yang
behave bukan hanya dengan, maksudnya nggak usah sampai ke set deh, dalam kehidupan sehari-hari I can feel it gitu. Kalau dia tidak punya respect to other people, you cannot, lo nggak bisa harapin orang itu bisa punya respect terhadap lawan mainnya, terhadap partner mainnya, terhadap perempuan yang ada di set gitu. Nggak bisa. You can be a legend, you can act like a senior actor, tapi kita bisa dengan mudah merasakan itu kok. Jangan. Kita banyak sekali kok antagonis yang bisa dibikin dari aktor yang baik gitu. Jangan mencari antagonis yang mesti di kesehariannya juga antagonis nih. Soalnya film gue kalau banyak nih perasaan kayak gini nih. Kalau yang main nggak sangar, nggak dapet loh moodnya. What you think? Selalu aja akhirnya yang di casting dia lagi supaya menjadi sleazy guy terhadap perempuan di sebuah adalah peran yang harus ditulis di dalam film-film dalam genre tertentu. Selalu harus ada sleazy guy yang mengheras perempuan, yang menjadi yang selalu begini. And you have to look for a guy, aktor yang dalam imajinasi lo sebagai producer, director, itu harus yang kayak gitu dalam kehidupan sehari-harinya. What a shallow. Shallow. Menurut saya sangat dangkal cara berpikir. Kita juga ini aku nggak tahan banget ya, Ri. Sorry banget. Tapi kan kita tahu bahwa semua predator ini justru sebaliknya look-nya. Yes, I was just about to say that. Yes, I was just about to say yang dijual tuh beda. No. Nanti. Baik, I understand. Yeah, exactly. Tapi when we create a film set, you have to have a even stronger sensibility. Absolutely. Untuk menjaga itu. Karena itu kita bisa rasakan sih. Kita bisa rasakan auranya. Setiap kali kita when you cast a man, sekarang ini kan banyak struktur di dalam filmmaking ya, casting directors. Terus tiba-tiba sekarang ada yang namanya, bukan sekarang sih, udah lama nih, acting coach. Jadi director bisa tuh, lo sama acting coach dulu ya. Oh, gue nggak pernah tuh. Nggak pernah pakai acting coach. Sampai akhirnya di satu titik dia sama sekali tidak bekerja dengan aktornya. Semuanya diserahkan kepada acting coach. We are lucky nih, we are independent producer, filmmaker. Teman-teman kita banyak yang bekerja di studio kan. Iya. Teman-teman kita itu lebih banyak sekarang. Kita ini bikin film 1 tahun 1. We have to talk about di dalam industri kita lebih banyak perusahaan yang bikin 10 film. Produser yang bertanggung jawab terhadap 10 film sekaligus, director yang bisa mengerjakan 3 film simultaneously. Dan kebanyakan sutradara kayak gitu. Kita ini minority sebenarnya. Tapi ini menarik deh, Mas Riri. Sorry aku potong. Kalau menurut Mas Riri, this instant culture yang sekarang kita punya ini mungkin nggak sih memotong kesempatan kita untuk saling mengenal satu sama lain, thus we respect one another. Oh iya. For sure. Iya. Memang apa boleh buat, itu apalagi sekarang ini sulit banget bikin film yang berbiaya rendah, nyari duitnya rasanya lebih sulit daripada maksudnya bikin film kayak kita juga ketika filmnya membutuhkan ensemble cast, kita juga pakai acting coach. Kayak waktu G itu kita bahkan cukup panjang ya, Look ya. Panjang banget. Lumayan panjang. Tapi it's a respectful environment. I still work with an acting coach. Dalam artian begini, I need to adjust sebuah tonality untuk sebuah film, tapi mereka tidak bicara soal perannya. They walk about how to physically prepare yourself, how to understand apa sih peran lo sebagai aktor di dalam film. Dan kebanyakan itu karena nature-nya film-film yang kami bikin ini adalah film-film yang lebih senang bekerja dengan atau harus bekerja dengan beberapa aktor pendatang baru yang kadang-kadang tidak punya latar belakang acting sama sekali. Kayak waktu kita kerja di Belitung dengan anak-anak kecil itu, I let them masuk and we hire a guy yang datang dari IKJ teater gitu untuk bekerja dengan mereka untuk mempersiapkan mereka untuk paham ini apa sih gitu. While we are scouting location apa segala macam. Tapi yang namanya karakter itu different thing gitu. I have to work with them another month or two gitu. So itu yang di dalam lingkungan sekarang ini apa boleh buat gitu. Well, I mean, but
surely ya, saya yakin juga sih yang dikatakan Nia benar. Banyak juga predator ini yang sangat beradab kelihatannya ya, tapi I hope you can smell it. Gitu. Berasa kok Mas, berasa kayak tadi aku bilang bahwa when I sit gitu ada apa ya? Aku tuh bisa ngerasain itu kadang-kadang karena kelihatan tujuannya kayak beda gitu pada saat kita lagi bareng-bareng, lagi reading atau workshop, kayak lagi yang ini nih kayak gitu tuh aku ngalamin sendiri langsung. Terus kayak misalnya tadi ngomong tadi, aku setuju banget sama Teteh Nia. Pendidikan gitu, budaya. Aku punya anak nih 3 laki semua lagi, ya kan? 3 laki semua, and I believe itu startnya dari situ, dari rumah gitu. Yes. How I teach my son untuk respect, untuk menghargai semua orang, bahwa mereka mau itu perempuan, mau itu lebih muda, mau itu gimana, itu semua tuh sama gitu, equality, dan memang larinya dari situ gitu. Nah, kalau aku lihat dulu, betul kata Mas Riri, bahwa industri kita dikuasai oleh semua rata-rata laki-laki ya. Yang kayak tadi aku cerita gitu, bahwa kayak let's say di senior, nggak semua memang, tapi sense itu ada bahwa pada saat gue ini bintang top, semua orang gue pegang pasti mau, gue deketin pasti mau, dan pasti dia terima. Dia lupa. Kalau menurut aku nih kayak sesuatu yang kayak lo lupa ini udah beda, itu maksudnya ini nggak bener, lo ngerasa bahwa kayak gitu, padahal lo ya ampun kayak tadi dibilang ya dia nggak bagus kok, bener, aku jujur ngomong nggak bagus, dan susah syuting sama dia, sulit, I know it's a very difficult gitu, aku ngerasain banget gitu. Cuman maksudnya karena dia merasa bawanya begitu gitu dari dulu, jadi seakan-akan gampang buat semuanya gitu. Nah, ini yang harus memang harus di-cut gitu gimana caranya. Dan ya itu tadi payung hukum. Kayak aku berteriak-teriak waktu aku bikin 27 Steps of Me sama Raffi gitu tentang kekerasan seksual. Undang-undangnya aja nggak beres-beres sampai sekarang gitu. Ya kan? Ya, how come gitu kalau kita ngomong hukum undang-undangnya nggak beres-beres. Apa yang menghalangi? Ntar ada yang bilang namanya yang lagi mau kita rubah karena bukan ini, harusnya kejahatan. Alasannya banyak sekali. I don't know what happened. Ada partainya sih itu, Mas. Ya, cuman maksud aku ini krusial, ini penting. Ini baru di industri film yang kita bicara. Coba bayangin yang di pabrik-pabrik, perempuan-perempuan yang kerja di pabrik itu pengalamannya luar biasa. Itu menarik tuh, Mas. Iya. Karena masa gini, ini sekarang kita tuh yang ngomong adalah Adina Wirasti, Hana Al-Rashid, Miantiara yang bisa punya forum gitu untuk ngomong kayak gini. Masalahnya dengan masalah pelecehan di industri manapun itu masalah sistemik. Kita sekarang nih bisa nih bilang korbannya nih karena para artis gitu bisa ngomong, tapi realitanya anak asisten make up, asisten wardrobe, asisten artis aja kena gitu. Itu tuh semua tuh kena karena ini masalah sistemik gitu. Nah maksud gue gini loh, ini kan bayangin nggak ya? Dia udah ngelakuin itu. Terus tiba-tiba kan sekian tahun juga ya tadi Mbak Mira bilang nggak ada yang berani ngomong. Tapi memang mau nggak mau emang udah harus digebrak gitu. Maksudnya ya udah sekalian. Kalau enggak dia akan berada di situ terus sampai kapanpun gitu kan. Dan dia akan merasa aman terus aman. Betul. Cuman sekarang yang kita udah mulai lakukan kan kayak misalnya si aktor ini, kita udah mulai nandain ya aktor-aktor siapa aja. Kemarin juga aku untuk film panjang aku disebutkan nama gitu ya. Ini yang beda lagi nih, ini yang mudaan. Banyak banget. Banyak yang investornya menyebutkan nama aktor itu. Terus kemudian aku bilang, maaf kalau misalnya dia sama, akhirnya aku memakai sama kayak Gina, sama mungkin yang lain-lain bisa sharing juga di sini bahwa kalau aktor itu udah dalam blacklist saya. Kenapa? Dia bilang, saya tidak punya bukti yang nyata, tetapi saya tidak suka attitude-nya mengenai dalam menghargai perempuan. Aku cuma ngomong gitu dan akhirnya diterima juga gitu kan. Kita nggak mau mengasosiasikan film kita dengan orang-orang seperti itu. Aku bilang aku udah nggak mau gitu. Jadi akhirnya ya we have to speak up, walaupun yang aku heranin sekarang ini mungkin apakah ada solusinya di sini atau enggak, seperti yang tadi Lukman bilang, apakah kita udah boleh nyebut nama? Karena kan kita harus hati-hati dengan undang-undang, apalah nanti kita dibawa ke
disomasi lah, mencemarkan nama baik segala macam kan sekarang jadinya begitu kan? Kenapa Iya, kita memang. tidak sama gitu kan? Pada akhirnya nanti he said, she said, and the she selalu kalah pasti. Ya, memang secara hukum we cannot. Tapi yang kita bisa praktekkan adalah safe spaces. Well, not like this because this is going to be aired on YouTube. Tapi spaces within the community. But we're kind of sharing this knowledge, almost like a secret society gitu. Tapi not secret karena abis itu mau di outin kan? Dan maksudnya contohnya aja, this actor, I haven't seen him work for a long time now. I hope so. What happened? Since what happened? I think what we all would do yang udah denger. Kalau sampai ada teman kita PH yang kita kenal hired the guy, I think we will call. Of course, right? We're gonna say, how could you? Kayaknya ini kayak penjagaan informal gitu ya. But I do think kayak so far penjagaan informal ini bisa dibikin lebih formal. Kalau misalnya tadi di kontrak kan. At least sekarang kayak banyak banget fasilitator di film tuh yang ngadain di kontraknya, and I feel like that should be a given everywhere. Itu sekalinya semua orang merasa kayak kalau ada apa-apa terjadi sama gue bisa di backup. Gue yakin itu kayak semua orang bakal bisa come to the front dan speak up gitu loh. Dan karena however much tadi kita udah ngomongin soal budaya misalnya, soal pendidikan, soal feeling kayak Mas Lukman bilang tadi, when we don't have all of these things, setidaknya kita punya SOP yang jelas. Betul. Jadi nggak ada ruang tuh untuk ambigu atau untuk gray area. Dan polisi-polisi yang udah dibikin, I mean you guys have already started to do this kan, pasal pelecehan, fakta integritas dari Mbak Gina. The more of these policies we have, the less ruang untuk pelecehan terjadi sih menurut gue. Even if budaya dan pendidikan catches up later. Nah, tapi yang paling penting adalah sekarang kalau percuma tuh kalau misalnya cuma wahana kreator, Miles, kalian aja yang mengerjakannya. Maka tuh penting sekali misalnya kerjasama sama studio yang besar gitu untuk membicarakan ini dan menerapkan ini. Makanya gue senang gitu ketika Papa harus mau menerapkan si infografis anti pelecehan seksual dan sebagainya gitu. Ya nambah kerjaan dia lagi sebagai produser, tapi dia willing gitu paling nggak untuk melakukan itu di tiap filmnya. Sekarang Nugros menerapkannya juga di IDN Pictures, MNC mungkin juga bisa nanti. Nah, dengan kayak gitu palingnya ketika ada kasus baru, kita tuh ada di pasal pemahaman yang sama. Apa itu pelecehan seksual, apa itu bullying gitu. Bahkan akhirnya sekarang ini tuh ya kita ngomongin aktor dari tadi lah, sutradara kan juga ada yang mengerjakan. Tapi apakah kita perlu gitu sebagai ketua IFDC untuk ya kita ngebahas ini apa itu pelecehan seksual dan lain-lain, karena kadang-kadang gue di posisi yang nggak nyaman gitu, ternyata gue harus ada di satu klub sama mereka, gue tahu banget nih orang ngapain aja ke artis yang ini gitu, artis ini cerita ke gue, sedangkan harus ada di situasi yang sama, harus kerja sama gitu. Dan itu tuh ya frustasi gitu. Apakah lo tuh sadar nggak sih yang lo kerjain ini tuh bermasalah, lo tuh ngebuat luka ke orang lain, ada orang trauma acting gara-gara lo. Itu kan makanya gue merasa bahwa ini yang kita harus jadi satu, semua asosiasi untuk mengeluarkan SOP gitu. Maksud gue kan ada asosiasi sutradara, gue ada asosiasi aktor. How kita ngobrolin ini secara asosiasi dan memastikan bahwa kita ada kesatuan suara tentang itu, sehingga nggak ada celah lagi untuk hal-hal yang tadi gitu, bahwa asosiasi juga punya kekuatan. Gue ada aturan di sini, begitu lo gini, lo gue keluarin dari asosiasi. Begitu gue keluarin asosiasi, gue akan melakukan sebuah pengumuman seperti yang tadi Paul bilang. Kalau misalnya lo keluar, ada orang nanya, gue akan ngomong jujur bahwa lo melakukan ini. Jadi kayak di asosiasi itu ada aturan yang jelas soal itu juga gitu. Jadi begitu mereka melakukan, konsekuensinya lo keluar, gue bikin pengumuman bahwa orang ini gini. Jadi itu jelas gitu. Sehingga paling harus hati-hati aja dengan bukti dan pencemaran nama baik gitu. Betul. Maksudnya kan ini kan to be very careful karena bisa-bisa tiba-tiba dia yang menuntut kita gitu, tiba-tiba dia jadi menang gitu. Ini sekarang kan yang mengencourage yang tadi bilang kan banyak juga yang nggak mau ngomong kan.
how to Tapi make. kalau misalnya gini, kalau dari apa yang kemarin aku alami ketika baru di syuting yang terakhir ya, itu ternyata kontrak ternyata tidak cukup kan, Mir? Betul. Gitu. Yang harus dilakukan adalah akhirnya di setiap hari di call sheet. Call sheet kan kita baginya harian. Call sheet hari ini syuting jam segini-gini. Itu di atasnya kita taruh. Lalu yang kita coba praktekkan adalah ketika kita habis syuting, habis wrap tuh biasanya aku meeting. Pasti ya kan? Produksi pasti meeting. Untuk mempersiapkan besok pagi mau ngapain gitu kan. Tapi itu biasanya yang dibicarakan hal-hal teknis saja. Kan? Karena oke, besok kita setting gini. Oke ya, kita ngumpul dulu 15 menit sebelum semuanya pulang kan, kayak gitu biasanya kan, produksi dan astrada dan sutradara. Itu kita masukin bahwa 15 menit sebelum pulang kita ngomongin ini, tapi termasuk ketidaknyamanan. Karena semua itu berawal dari ketidaknyamanan. Ketika orang udah punya power seperti si aktor, si sutradara yang dari tadi kita omongin, atau aktor-aktor lain yang kita nggak omongin, itu ketika dia merasa dia diberikan ruang kenyamanan, nggak ada yang lihat, nggak ada yang ngebahas, nggak ada yang itu, karena it has to be instant gitu. Aku juga udah bicarakan ini bersama Cika Noya, bersama beberapa teman-teman aktivis, bahwa orang-orang seperti itu dan psikolog juga itu harus instant karena udah budaya dan sudah merasa ada megalomania factor di dalam dirinya bahwa I'm untouchable gitu. Ketika dia udah dibikin bahwa orang ini dia nggak ngerasa nggak nyaman lah pokoknya. Dia merasa bahwa kenapa dia mesti nggak nyaman, kan gue baik-baik aja cuman mau ngelus-ngelus atau apa. Tapi ketika pada hari itu dibicarakan, jadi belum nggak sampai dikeluarin, tapi cuma diingetin gitu. Ini contoh kasus kemarin di kru soalnya gitu. Jadi karena ada LGBT, ada trans, ada segala macam di kru, kebetulan akhirnya dibicarakan. Oke, bicarakan aja. Tadi apa? Iya, tadi saya dipanggil bencong. Gitu. Itu kan udah nggak bisa. Oke, sekarang maaf-maafan ya gitu. Maksudnya apa? Lagi capek biasa. Tadi maksudnya bercanda. Kita kan biasa bencong gitu. Tapi kan sebenarnya udah nggak boleh di saat aku begitu gitu kan ya. Jadi kita harus menerapkannya kan nggak hanya cuma perempuan doang. Betul sekali. Our allies tuh banyak yang minority yang harus kita rangkul sama-sama gitu. Jadi aku merasa bahwa kalau ternyata diomongin, besoknya akhirnya my gay crew yang dibilang bencong dan my hetero crew yang keceplosan karena lagi capek apa-apa terus dia lama ngomong itu bisa oke, maaf ya ini tidak bermaksud. Itu mungkin step awal, karena kalau dibiarkan akhirnya menjadi pelecehan, bullying dan segala macam gitu. Dan thank God nggak ada yang ke arah seksual ya, tapi kita harus mencoba dari awal gitu, dari attitude code of conduct tadi, kode perilaku segala macam itu yang harus dibiasakan ketika kita lagi bekerja di set yang kita harus bekerja 12 jam sehari, besoknya mulai jam 5 pagi, itu it's so volatile, it's true kata Asti gitu. Tapi ya kita juga harus meluangkan 15 menit jadi 20 menit karena 15 menitnya kita bicarakan technical, 5 menitnya kita membicarakan kenyamanan gitu. Iya, betul banget sih kata semua orang yang tadi sudah speak up, benar-benar yang penting harus ada SOP yang clear. That's very true. I think that's what Hannah really wanted to make clear, dan betul banget kita udah ngomongin betapa pentingnya isu ini tuh harus diselesaikan bersama-sama. Karena tadi kayaknya Mas Iri juga bilang, atau Mas Lukman bilang, kayak dengan adanya produser, sutradara, pokoknya kayak perempuan-perempuan di set, it doesn't mean a change will be made. Karena behavior yang harus dirubah itu sarangnya masih ada di laki-laki yang jadi predator ini. Jadi I think kita nggak boleh nunggu sampai ada berapa banyak korban lagi atau penyintas, tapi kita harus mulai dengan berapa predator dan berapa perpetrator yang harus kita stop. And I feel like a good SOP dan code of conduct would be very nice, dan juga bakal bisa banget dibantu dengan adanya pendidikan di negara kita yang mungkin emang berawal dari rumah juga gitu, tentang common decency, consent, and also personal boundaries. Gitu ya, I think. Mau nambahin kali ya. Jadi sama satu hal sih, kita tuh harus gue tuh ya lagi gitu. Misalnya bahkan gue aja tuh belum
belum berani bener-bener nyaman gitu. Maklum ya sutradara baru gitu, kayak Tania gitu. Oke, kita ekstra 5 menit untuk membicarakan soal ketidaknyamanan. Maksudnya kayak ketika maksudnya gue belum ketemu sama klik-klik orang-orang yang seperti Mas Riri sama Mbak Mira gitu. Bukan juga dari background produksi, otomatis harus bertemu dengan orang banyak untuk mulai menemukan klik-kliknya itu gitu. Nah, itu juga tuh kayak perlu untuk ya setiap orang, dan gue yakin gue tuh nggak sendiri, banyak juga perempuan ataupun minoritas luar sana yang juga ngalamin ini. Cuman masalahnya kadang-kadang banyak juga orang-orang kru perempuan yang ngerasa kalau gue nggak pernah didiskriminasi, gue nggak pernah dilecehin, karena itu nggak terjadi di industri ini. Enggak, masalahnya lo beruntung. Itu sadarin gitu. Karena bukan karena itu tidak terjadi di lo, bukan berarti itu tidak terjadi ke orang lain gitu. Nah itu tuh ketika kita berarti ketika kita sudah mulai, gue mencontoh Mbak Mira, Mbak Nia gitu, Tania, terus kayak Mas Riri gitu, gue belajar banyak bagaimana Mas Riri adegan ciuman tuh buat Mas Riri tuh penting banget, harus hati-hati di crafting. Gue berusaha untuk menerapkan ke aktor-aktor gue. Nah di situ tuh kan ada mindset yang kita sebarkan bersama gitu, bahwa ini tuh masalah bersama untuk industri yang lebih baik. Itu sih sebenarnya gitu, bahwa ini tuh masalah kita bareng-bareng. Akan bikin lo ribet, iya, cuman kalau kita nggak bahas ini, kita nggak speak up, kita nggak menerima bahwa ini adalah masalah, ya akan jadi api dalam sekam untuk kedepannya gitu. Ya, dan sebenarnya justru perempuan-perempuan, DOP perempuan, art director perempuan, semua head of department yang ada di strata produksi film itu yang tidak pernah mengalami pelecehan, justru harusnya kita rangkul untuk let's create a safe space kalau gitu buat anak buah lo gitu. Karena pada saat di kontrak itu aku jelas, yang ini lapornya harus ke sini, yang ini abis itu lapornya ke sini, yang ini lapornya ke sini. Jadi masing-masing head of department, baik laki maupun perempuan, apalagi perempuan yang tidak pernah mengalami pelecehan misalnya, jadi dia lebih empowered dong, dia harusnya lebih berani gitu, nggak punya trauma karena kan. Jadi itu kita bikin training dulu gitu sebenarnya kalau sebelum produksi. Akhirnya aku melakukan itu. Oke, jadi kalau ada yang lapor ke lo gini, kalau lo nggak bisa handle ke line producer, abis itu ke produser. Kalau ini mau tarik gue ketika gue lagi jadi produser, fine. Kalau misalnya gue lagi jadi sutradara, tarik gue aja, gue juga mau. Karena kan biasanya kalau lagi jadi sutradara mikirnya kreatif gitu kan. Tapi di head of department itu, which is all the chief, all the yang belakangnya pakai embel-embel director, art director, costume designer, director of photography, itu jadinya harus mau nggak mau harus tahu posisi dia, bukan hanya technical chief, tapi sekarang di dunia ini you have to also be a true leader. True leader kan gak cuman bidangnya aja. True leader kan harus semua to protect gitu kan. Jadi akhirnya kita mempraktekkan seperti itu gitu. Jadi waktu pas minta misalnya oke, nambah 3-5 menit di meeting akhir untuk membicarakan kenyamanan, kan sebenarnya yang kita tanya head-headnya gitu loh. Ini kayak jadi teknikal banget ya, maaf ya. Tapi ini penting sih. Tapi ini penting karena soalnya untuk penyintas speak up ke orang yang salah juga akan jadi nggak enak juga gitu. Kadang-kadang kayak nggak sedikit teman-teman penyintas tuh, kenapa lo nggak mau ngomong, kenapa nggak cerita. Aduh, gue nanti dibilangnya ini lagi sensitif, atau kayak deh lah gituin doang. Lebay. Sering banget nggak asik gitu ya seolah-olah. Iya, jadi seolah-olah nggak asik. Atau misalnya kalau dia speak up ke bosnya yang laki-laki gitu, aduh udah deh, lo kan one of the boys, so play the boys game. Karena memang dia misalnya cuma satu-satunya cewek di departemen itu gitu kan ya. Tapi ya memang, tapi akhirnya ya sebenarnya betul, misalnya di PH kecil maupun PH besar harus bisa melakukan itu karena it's volatile. Kita minimal sebulan bersama-sama, ya kan? Apalagi kalau di luar kota, itu kan benar-benar sensitif dong keadaannya gitu. Jadi kita harus create a safe family karena akhirnya jadi family kan, tidur bareng, makan bareng, bangun pagi bareng, ke set bareng gitu. Jadi akhirnya hal-hal seperti itu yang harus dipahami, dan memang mungkin ini terjadi di banyak industri. Budayanya juga, semua pendidikan harus dimulai dari TK, mungkinnya respect ke semua gitu. Tapi memang volatile-nya di film sih, karena kita perlu akui bersama
bahwa kita kerja tuh 24 jam boleh dibilang bersama-sama, especially kalau syuting di luar kota. Minimal sebulan kita bersama-sama. Ruang-ruangnya tuh banyak gitu loh. Apalagi kalau misalnya sutradaranya pelakunya ketika filmnya ke luar negeri, gue harus berangkat sama sutradara ini, hal-hal seperti itu. Jadi perjalanannya panjang. Baik, sebenarnya dari pembicaraan ini aja kita bisa tahu kalau sebenarnya apa ya, ini tuh udah terjadi systematically gitu, dan sulit banget sebenarnya untuk kita mulai merunut satu persatu gitu. Jadi memang kita harus bergerak bersama-sama, dan kembali lagi mungkin kalau boleh gue stressing apa yang kita omongin, lagi-lagi di payung hukum kuncinya. Payung hukum ini yang sangat-sangat perlu untuk kita desak ke para pembuat regulasi di luar sana, di mana tidak hanya perempuan saja yang bisa menjadi korban pelecehan seksual, tapi juga laki-laki. Dan ini film industri ini yang kita omongin tadi mungkin hanya satu fragmen kecil dari banyak sekali permasalahan yang ada di luar sana gitu. Jadi kembali lagi kalau kita bicara mengenai sexual harassment, udah terlalu banyak korban yang jatuh. Sekali lagi gue juga mau ngingetin buat semua yang nonton apa yang tadi kita omongin, buat kalian yang tergerak to end sexual violence not only in the film industry tapi semua tempat di Indonesia, bisa langsung aja scan barcode dan juga mendonasikan apa yang kalian punya begitu ya, kawan puan. Dan pastinya mungkin kita juga mau tahu dari kalian semua yang nonton, sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan untuk benar-benar bisa membuat sexual harassment dan sexual violence ini berhenti, dan sosialisasi ke semua lini masyarakat bahwa it has to stop. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, terutama untuk Hana yang sudah menginisiasikan bersama dengan kawan puan. Dan kita juga mau ngasih tahu bahwa Hana dan Asti dan Mian juga sudah membuat satu video animasi dari kawan puan untuk raise awareness mengenai harassment yang terjadi di film industri. Mungkin Hana bisa menjelaskan hal ini dulu sebelum kita ending this conversation. Jadi video animasi ini memang ditulis sama saya, Asti sama Mian, sebuah cerita fiktif yang sebenarnya digabung dari suara kolektif penyintas dan pengalaman kolektif penyintas. Dan it also features polisi-polisi yang dibuat sama Mbak Gina, dan semoga ini bisa menunjukkan betapa pentingnya untuk mendengarkan korban, berpihak kepada korban, supaya justru kita bisa bikin kebijakan yang lebih baik ke depannya, supaya industri kita bisa grow in a much healthier way, dan kita terus mendukung penyintas untuk bangkit dan pulih. Baik. Terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya di malam hari ini. Thank you so much for this fruitful discussion. Terima kasih. Semoga karyanya terus memperbaiki Indonesia. Stay healthy, stay healthy. Stay safe. Bye. Thank you. Bye.